Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang tidak enak badan, semoga lekas pulih, kembali bugar, dan ceria seperti sedia kala. Hari ini, kami ingin menyapa para sahabat setia channel Lansia Sehat dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga pusat kota, dari yang usianya baru menginjak 60 tahun, hingga yang sudah mencapai usia 80-an bahkan 90-an tahun. Wah, sungguh luar biasa. Kami sangat bangga dan terharu bisa terus membersamai sahabat semua dalam perjalanan usia yang penuh berkah ini. Kalau boleh tahu, sahabat sekarang tinggal di mana? Apakah di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung? Atau mungkin sahabat tinggal di kota-kota yang sejuk seperti Malang, Salatiga, atau Bukit Tinggi, atau bahkan di pedesaan yang asri, tenang, dan penuh dengan kehangatan keluarga? Dan sekarang usia sahabat berapa? Apakah baru memasuki masa pensiun di usia 60? Atau mungkin sudah melewati usia 70 dan tetap aktif menjalani hari dengan senyum dan semangat? Di usia berapapun sahabat berada, kami ingin mengucapkan, selamat menjalani masa emas dengan penuh cinta, sehat, dan makna. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah pencernaan terasa nyaman? Apakah buang air besar lancar setiap hari? Atau mungkin ada yang sering mengalami sembelit, perut kembung, atau begah setelah makan? Nah, tenang saja, karena hari ini kita akan membahas satu makanan tradisional yang sangat bersahabat dengan perut, apalagi untuk usia lanjut. Ya, kita akan membahas manfaat tape, khususnya untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia. Sebelum kita membahas manfaat dan khasiat tape lebih jauh, izinkan kami terlebih dahulu mendoakan seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, limpahkanlah kesehatan yang paripurna untuk para sahabat kami yang menonton video ini. Ringankan tubuh mereka dari segala penyakit, kuatkan tulang dan persendian mereka, lancarkan pencernaan mereka, dan berikanlah kebahagiaan dalam setiap langkah hari-hari mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang kami cintai, kita semua tahu bahwa memasuki usia lanjut adalah babak kehidupan yang penuh hikmah. Tetapi, di balik hikmah itu, ada juga tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. Salah satunya adalah menurunnya fungsi sistem pencernaan. Usia yang bertambah biasanya membawa perubahan pada cara tubuh memproses makanan. Produksi enzim pencernaan bisa menurun, pergerakan usus bisa melambat, dan akhirnya menyebabkan masalah seperti sembelit, perut kembung, atau rasa tidak nyaman di perut. Masalah-masalah pencernaan ini seringkali dianggap biasa dan wajar seiring bertambahnya usia. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, hal itu bisa membuat kualitas hidup kita menurun. Bagaimana kita bisa menikmati masa pensiun jika setiap hari harus berurusan dengan perut yang begah, susah buang air besar, atau nyeri lambung? Nah, disinilah kita harus bijak dan cerdas dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Makanan bukan hanya sekadar pemenuh rasa lapar, tapi juga kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan pencernaan. Salah satu makanan tradisional Indonesia yang ternyata memiliki potensi luar biasa untuk mendukung kesehatan pencernaan adalah tape. Mungkin sahabat sudah tidak asing lagi dengan tape. Makanan satu ini biasa kita temukan di pasar, warung jajanan, atau bahkan dibuat sendiri di rumah. Tape memiliki rasa manis, asam, dan tekstur yang lembut. Biasanya terbuat dari singkong atau ketan yang difermentasi dengan ragi. Tapi tahukah sahabat, bahwa tape bukan hanya enak dimakan, tapi juga menyimpan manfaat luar biasa untuk pencernaan lansia? Tape merupakan hasil fermentasi, dan dalam proses fermentasi itulah terbentuk zat-zat dan mikroorganisme yang sangat baik untuk tubuh, terutama untuk sistem pencernaan. Kandungan probiotik, enzim, dan asam organik dalam tape membantu mengatur keseimbangan bakteri baik di usus, memperlancar pencernaan, dan meningkatkan daya serap nutrisi. Dengan mengonsumsi tape secara tepat, lansia bisa terbebas dari sembelit, perut kembung, dan gangguan pencernaan lain yang sering mengganggu kenyamanan hidup di masa tua. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kandungan tape, bagaimana proses fermentasi menciptakan manfaat luar biasa, serta bagaimana cara mengonsumsi tape dengan aman dan sehat bagi lansia. Kita juga akan mendengarkan testimoni langsung dari para lansia yang rutin mengonsumsi tape dan merasakan perubahan besar pada tubuh mereka khususnya di bagian pencernaan. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan ilmiah dan praktis, mari kita sedikit merenung. Di usia yang semakin matang ini,
Kesehatan adalah anugerah terbesar yang patut kita syukuri. Menjaga kesehatan bukan hanya soal pergi ke dokter atau minum obat, tapi juga soal kebiasaan sehari-hari yang kita jalani, termasuk pilihan makanan. Dan menariknya, solusi seringkali sudah ada di depan mata, dalam makanan-makanan sederhana yang sering kita abaikan. Tape adalah salah satunya. Makanan yang diwariskan dari nenek moyang kita ini terbukti punya potensi besar dalam menjaga kesehatan tubuh, termasuk saluran cerna yang sehat dan seimbang. Maka, mari kita lihat tape bukan hanya sebagai makanan ringan atau pelengkap jajanan, tetapi sebagai sahabat sehat yang setia menemani hari-hari kita. Di akhir bab ini, kami ingin mengajak sahabat untuk lebih memperhatikan apa yang sahabat makan setiap hari. Apakah makanan itu membantu tubuh atau justru memperberat kerja pencernaan? Apakah sahabat rutin mengonsumsi makanan alami seperti buah, sayur, dan makanan fermentasi? Ataukah masih banyak makanan instan, tinggi lemak, dan rendah serat yang sering hadir di meja makan? Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa, mari kita bersiap untuk bab-bab berikutnya. Kita akan menyelami lebih dalam tentang tape. Apa saja kandungannya, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan mengapa tape bisa menjadi pilihan tepat untuk membantu menjaga pencernaan sahabat tetap lancar, nyaman, dan sehat, tanpa harus bergantung pada obat pencahar atau teh pelangsing. Jangan lewatkan informasi penting dan menarik yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Pastikan sahabat tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan mengupas tuntas asal-usul tape, proses fermentasinya, serta kandungan nutrisi di balik rasanya yang khas. Sampai jumpa di bab 2, dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari bersama hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Bab 2. Mengenal tape sebagai pangan tradisional yang kaya manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa tape adalah salah satu makanan tradisional yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan terutama bagi lansia, maka kini saatnya kita mendalami lebih dalam tentang apa sebenarnya tape itu, bagaimana cara pembuatannya, dan kandungan nutrisi apa yang membuatnya istimewa. Tape adalah makanan hasil fermentasi yang sudah lama dikenal dalam budaya kuliner Indonesia. Tape bisa dibuat dari beberapa bahan utama, namun yang paling umum adalah tape singkong dan tape ketan. Keduanya memiliki tekstur yang lembut, rasa yang manis asam khas, dan aroma fermentasi yang menggoda. Di balik kesederhanaannya, tape menyimpan kekayaan nutrisi dan manfaat luar biasa, terutama bila dikonsumsi oleh orang lanjut usia. 1. Asal-usul tape dan budaya fermentasi di Indonesia. Tape bukanlah makanan yang baru atau hasil teknologi modern. Tape telah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Di berbagai daerah, tape dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Di Jawa, disebut tape atau tapai. Di Sumatera, dikenal dengan nama peuyeum, terutama di daerah Sunda. Di daerah lain, tape kadang-kadang disebut sebagai fermentasi ketan atau tape uli. Fermentasi adalah proses alami yang sudah lama digunakan oleh manusia untuk mengawetkan makanan, meningkatkan cita rasa, dan bahkan meningkatkan nilai gizi. Tape adalah salah satu contoh hasil fermentasi yang dilakukan dengan ragi. Proses ini melibatkan mikroorganisme baik, terutama ragi dari genus Saccharomyces cerevisiae, yang mengubah karbohidrat dalam singkong atau ketan menjadi gula sederhana, alkohol, dan asam organik. Pada masa lalu, nenek moyang kita belum tahu istilah probiotik atau enzim pencernaan, tetapi mereka sudah memahami bahwa makanan fermentasi seperti tape bisa membuat perut terasa lebih ringan dan tidak mudah sembelit. Inilah bukti kebijaksanaan tradisional yang kini didukung oleh sains modern. 2. Proses pembuatan tape. Dari singkong menjadi makanan berkhasiat. Proses pembuatan tape sebenarnya sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan kebersihan. Mari kita lihat bagaimana tape singkong dibuat. Pemilihan bahan. Singkong yang digunakan harus berkualitas baik, tidak terlalu tua, tidak busuk, dan tidak mengandung racun. Biasanya jenis singkong yang digunakan adalah singkong manis. Pembersihan dan perebusan. Singkong dikupas, dipotong-potong, lalu direbus atau dikukus hingga matang tetapi tidak hancur. Perebusan ini berfungsi untuk melunakkan pati agar siap difermentasi. Pendinginan dan pengeringan. Setelah matang, singkong didinginkan dan ditiriskan hingga suhu ruang. Tujuannya agar tidak membunuh mikroorganisme ragi saat proses fermentasi. Penaburan ragi. Ragi tape yang berbentuk bulat pipih dihancurkan dan ditaburkan merata pada permukaan singkong. Ragi ini mengandung campuran mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae, Candida sp, dan Amylomyces rousii. Fermentasi.
Singkong yang telah diberi ragi kemudian disusun dalam wadah tertutup dan didiamkan selama 2-3 hari. Proses ini dilakukan pada suhu ruang agar ragi bekerja optimal. Selama waktu tersebut, ragi akan memecah karbohidrat menjadi gula, menghasilkan asam laktat dan sedikit alkohol. Hasilnya adalah tape yang manis, sedikit asam, lembut, dan memiliki aroma khas. Warna tape yang baik biasanya putih kekuningan, tidak berlendir, dan tidak berbau menyengat. Tape ketan memiliki proses serupa, namun bahan utamanya adalah beras ketan putih atau hitam yang dikukus, lalu difermentasi. Rasanya pun khas dan umumnya digunakan sebagai bahan pelengkap dalam kue tradisional. 3 kandungan nutrisi dalam tape, rahasia di balik rasanya. Sahabat lansia, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Apa sebenarnya kandungan nutrisi dalam tape yang membuatnya bermanfaat bagi pencernaan kita? Berikut ini adalah beberapa kandungan utama dalam tape. A. Probiotik. Tape mengandung probiotik alami yang berasal dari ragi. Probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah cukup, akan memberikan manfaat kesehatan terutama bagi sistem pencernaan. Probiotik membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, yang sangat penting bagi kelancaran bab dan penyerapan nutrisi. B. Asam laktat. Selama fermentasi, tape menghasilkan asam laktat. Zat ini mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam usus dan mendukung pertumbuhan bakteri baik. Asam laktat juga membantu dalam proses pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. C. Vitamin B kompleks. Fermentasi juga meningkatkan kadar vitamin B dalam tape, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6. Vitamin-vitamin ini penting untuk metabolisme energi, menjaga fungsi saraf, dan mendukung pencernaan makanan. D. Enzim pencernaan. Enzim yang dihasilkan selama fermentasi, seperti amilase, glukoamilase, dan protease, membantu memecah makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi lansia, yang kadang kemampuan tubuhnya untuk memproduksi enzim pencernaan sudah menurun. E. Mineral. Tape mengandung sejumlah kecil mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Walaupun jumlahnya tidak tinggi, mineral ini tetap berkontribusi pada kesehatan tulang dan metabolisme tubuh. F. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat dalam tape sudah terurai menjadi bentuk sederhana selama fermentasi, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh lansia tanpa membuat lonjakan gula darah terlalu tinggi seperti makanan manis biasa. G. Antioksidan. Tape ketan hitam, khususnya, mengandung antosianin zat antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. 4. Mengapa tape baik untuk lansia? Mungkin ada yang bertanya, bukankah tape mengandung alkohol dari fermentasi? Aman nggak untuk lansia? Jawabannya adalah, aman, selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kadar alkohol dalam tape sangat kecil, hanya sekitar 1-2 tergantung lama fermentasi. Bahkan, tape yang baru jadi hanya mengandung jejak alkohol. Justru, kandungan probiotik dan enzim dalam tape jauh lebih bermanfaat daripada potensi efek negatifnya, terutama bila dibandingkan dengan konsumsi minuman bersoda atau makanan olahan tinggi lemak. Untuk lansia, manfaat utama tape antara lain, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, meningkatkan nafsu makan, mengurangi rasa penuh di perut atau kembung, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain, mendukung daya tahan tubuh melalui kesehatan usus. 5. Tape sebagai warisan lokal dengan manfaat global. Di dunia barat, makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kimchi mulai digemari karena manfaat probiotiknya. Tapi Indonesia tidak kalah. Kita punya tape makanan tradisional yang sangat terjangkau, mudah didapat, dan memiliki manfaat serupa. Sayangnya, banyak orang menganggap tape sebagai makanan kampungan atau makanan kuno yang hanya untuk camilan. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, tape adalah makanan fungsional yang layak dijadikan bagian dari pola makan sehat, terutama untuk usia lanjut. Bayangkan, tanpa harus membeli suplemen mahal, tanpa harus konsumsi obat pencahar, sahabat lansia bisa menikmati makanan lezat yang juga menyehatkan pencernaan. Sungguh luar biasa, bukan? Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita telah memahami betapa tape adalah makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh gizi dan bermanfaat untuk pencernaan. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya tape bekerja dalam tubuh lansia untuk memperbaiki sistem pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan membantu metabolisme tubuh secara alami.
Terus ikuti video ini, karena ilmu yang sederhana bisa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Mari kita lanjutkan ke bab 3 yang akan membuka wawasan kita lebih luas tentang cara kerja tape dalam tubuh dan bukti ilmiahnya. Bab 3. Peran tape dalam menjaga sistem pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui asal-usul tape, proses fermentasinya, dan kandungan gizinya yang menakjubkan, kini kita masuk inti pembahasan yang sangat penting dan relevan bagi para lansia. Bagaimana sebenarnya tape bekerja di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan pencernaan. Usia lanjut merupakan fase kehidupan yang penuh keberkahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh, termasuk dalam sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, kerja saluran cerna cenderung melambat. Produksi enzim menurun, kemampuan usus menyerap nutrisi bisa melemah, dan gerakan usus atau peristaltik menjadi kurang optimal. Kondisi inilah yang seringkali menyebabkan lansia mengalami berbagai masalah pencernaan seperti sembelit, perut kembung, asam lambung naik, hingga sulit buang angin. Namun kabar baiknya, tape makanan yang sederhana dan akrab di lidah masyarakat kita ternyata bisa menjadi pendamping sehat alami untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut. Mari kita bahas secara sistematis bagaimana tape bekerja dalam tubuh, terutama dalam menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan bagi para sahabat lansia tercinta. 1. Menyuburkan koloni bakteri baik di usus. Di dalam tubuh manusia, khususnya di saluran cerna, terdapat triliunan mikroorganisme hidup yang dikenal sebagai mikrobiota usus. Bakteri-bakteri ini memiliki peran penting dalam pencernaan, penyerapan nutrisi, dan bahkan imunitas tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia dan kebiasaan makan yang kurang sehat, seperti kurang serat, terlalu banyak makanan olahan, atau konsumsi obat-obatan jangka panjang, komposisi bakteri baik dalam usus bisa terganggu. Akibatnya, pencernaan menjadi tidak lancar, sering kembung, dan buang air besar tidak teratur. Nah, tape mengandung probiotik alami hasil dari proses fermentasi. Mikroorganisme hidup ini, ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, akan masuk ke dalam usus dan membantu mengembalikan keseimbangan flora usus. Bakteri baik seperti Lactobacillus dan Saccharomyces yang terkandung dalam tape akan menyerap, menetap sementara, dan bekerja menjaga lingkungan usus tetap sehat. Dengan koloni bakteri baik yang cukup dan seimbang, pencernaan akan menjadi lebih lancar, sistem imun di usus akan meningkat, dan risiko infeksi atau gangguan saluran cerna akan berkurang drastis. 2. Melancarkan buang air besar secara alami. Salah satu masalah yang sering dialami para lansia adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit membuat perut terasa penuh, tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan wasir jika berlangsung terlalu lama. Penyebabnya bermacam-macam, seperti kurang gerak, kurang cairan, konsumsi makanan rendah serat, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Tape, terutama tape singkong, mengandung serat pangan dalam jumlah cukup yang sangat membantu meningkatkan volume dan kelembutan feses. Serat ini tidak dicerna oleh tubuh, namun akan menyerap air di usus besar dan membuat tekstur tinja menjadi lebih lunak. Dengan demikian, proses buang air besar menjadi lebih mudah dan teratur. Ditambah lagi, fermentasi tape menghasilkan enzim alami dan senyawa seperti asam laktat yang merangsang kontraksi usus atau peristaltik, sehingga mendorong tinja keluar dengan lebih efisien. Bagi sahabat lansia yang selama ini mengandalkan obat pencahar, mencoba konsumsi tape secara rutin bisa menjadi alternatif alami yang jauh lebih aman dan lembut untuk tubuh. 3. Mengatasi masalah kembung dan perut penuh. Perut terasa kembung, penuh, atau begah setelah makan adalah keluhan umum di kalangan lansia. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari gas yang terperangkap di saluran cerna, hingga lambung yang tidak mampu mencerna makanan dengan baik karena kurangnya enzim. Fermentasi dalam tape menghasilkan berbagai enzim pencernaan, seperti amilase dan protease, yang membantu tubuh memecah karbohidrat dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Ini membuat sistem pencernaan tidak bekerja terlalu keras dan lebih efisien dalam menyerap zat gizi. Selain itu, tape mengandung asam laktat dan asam asetat yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat penghasil gas, sehingga bisa mengurangi perut kembung. Efek relaksasi dari alkohol dalam kadar rendah yang terkandung dalam tape pun bisa membantu melonggarkan otot usus dan membuat pencernaan terasa lebih nyaman. 4. Meningkatkan nafsu makan dan penyerapan nutrisi. Lansia sering mengalami penurunan nafsu makan. Penyebabnya bisa karena perubahan hormon, penyakit kronis, atau kondisi psikologis seperti depresi. Padahal, tubuh tetap membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar tidak mengalami malnutrisi atau penurunan daya tahan tubuh. Tape memiliki cita rasa manis dan aroma khas yang merangsang indera pengecap dan penciuman,
membantu membangkitkan selera makan. Selain itu, proses fermentasi dalam tape membuat kandungan nutrisinya menjadi lebih mudah diserap oleh usus, bahkan pada lansia yang sistem cernanya sudah melemah. Probiotik dan enzim dalam tape juga membantu memperbaiki dinding usus yang rusak dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Ini sangat bermanfaat dalam mencegah anemia, osteoporosis, dan kelelahan kronis yang kerap menghantui lansia. 5. Menjaga keseimbangan asam lambung. Banyak lansia mengalami masalah lambung, seperti MAC, asam lambung naik, atau GERD. Konsumsi makanan tertentu bisa memperburuk kondisi ini, terutama makanan tinggi lemak, pedas, atau asam. Menariknya, tape yang difermentasi secara alami mengandung senyawa bioaktif yang dapat menetralkan kondisi lambung. Kandungan probiotik dalam tape berperan dalam mengatur pH lambung dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat seperti Helicobacter pylori yang diketahui menjadi penyebab utama tukak lambung dan peradangan. Namun tentu saja, tape harus dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Tape yang terlalu lama difermentasi bisa mengandung kadar alkohol yang tinggi dan justru memperparah masalah lambung. Jadi, pilihlah tape yang masih segar, tidak terlalu asam, dan dikonsumsi sebagai pelengkap makanan, bukan sebagai makanan utama. 6. Mendukung sistem imun dari dalam usus. Sekitar 70% sistem imun tubuh manusia berada di saluran cerna. Artinya, jika usus sehat, maka daya tahan tubuh pun akan kuat. Bakteri baik yang diperoleh dari tape akan membantu melatih sistem imun dalam mengenali dan melawan bakteri atau virus penyebab penyakit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki keseimbangan mikrobiota usus yang baik lebih jarang mengalami infeksi, lebih kuat melawan peradangan, dan memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis. Dengan demikian, tape bukan hanya memperlancar bab, tapi juga memperkuat pertahanan tubuh dari dalam. Ini adalah manfaat ganda yang luar biasa dari makanan sederhana hasil fermentasi tradisional kita. 7. Studi dan pendapat ahli gizi tentang manfaat tape untuk pencernaan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa makanan fermentasi berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan sistem cerna. Di Indonesia sendiri, para ahli gizi mulai mengangkat kembali peran tape sebagai pangan fungsional yang layak dijadikan bagian dari pola makan sehat, terutama bagi kelompok lansia. Dalam wawancara dengan beberapa ahli gizi, disebutkan bahwa tape, jika dibuat secara higienis dan dikonsumsi dalam jumlah wajar, memiliki kandungan probiotik alami yang bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Ini sangat penting terutama untuk kelompok lansia yang sering mengalami penurunan fungsi pencernaan. Dr. Nurul Hidayati, M.Gizi, ahli gizi komunitas. Sementara dalam sebuah studi di Universitas Pertanian di Jawa Barat, ditemukan bahwa tape singkong fermentasi 48 jam mengandung lebih dari 1 juta unit koloni bakteri baik per gram, setara dengan probiotik dalam yogurt. 8. Perbandingan dengan suplemen probiotik dan obat pencernaan. Di apotek, banyak suplemen yang mengklaim bisa membantu pencernaan lansia dari tablet probiotik, serbuk enzim, hingga obat pencahar. Namun, semua itu seringkali datang dengan harga tinggi dan efek samping tertentu jika dikonsumsi jangka panjang. Tape, sebagai makanan alami, bisa menjadi alternatif yang lebih aman, murah, dan mudah diakses. Tentu saja, tidak semua masalah pencernaan bisa diatasi hanya dengan tape. Tetapi menjadikan tape sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari dapat membantu meringankan gejala dan mencegah masalah yang lebih serius. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa tape bukan sekadar makanan jajanan pasar, tapi adalah sumber kesehatan pencernaan alami yang terbukti secara ilmiah. Dari melancarkan bab, mengurangi kembung, menambah nafsu makan, hingga menjaga sistem imun, semua itu bisa kita dapatkan dari makanan sederhana bernama tape. Di bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara konsumsi tape yang tepat, sehat, dan aman khusus untuk para lansia termasuk kombinasi makanan yang disarankan, porsi yang ideal, dan waktu konsumsi terbaik. Bab 4. Cara konsumsi tape yang aman dan sehat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah kita mengulas manfaat tape bagi kesehatan pencernaan lansia dari sisi kandungan gizi dan proses kerjanya dalam tubuh, kini tibalah saatnya kita membahas cara mengonsumsi tape yang tepat, sehat, dan aman, terutama bagi sahabat lansia yang ingin mendapatkan manfaatnya tanpa mengalami efek samping. Seperti kita ketahui bersama, tidak semua makanan yang sehat akan memberikan manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Begitu pula dengan tape. Walaupun mengandung probiotik, serat, enzim pencernaan, dan vitamin B, jika tape dikonsumsi dengan cara yang tidak bijak,
bisa saja berakibat kurang baik bagi tubuh, apalagi pada tubuh lansia yang secara alami lebih rentan. Maka, pada bab ini kita akan membahas secara menyeluruh mengenai cara memilih tape yang berkualitas, porsi yang ideal untuk dikonsumsi, waktu terbaik untuk makan tape, kombinasi makanan sehat dengan tape, pantangan yang perlu dihindari, membedakan tape yang sehat dan tape yang sudah tidak layak konsumsi, dan tips menyajikan tape agar lebih menarik dan lezat. Semoga pembahasan ini membantu sahabat channel Lansia Sehat agar bisa mendapatkan manfaat tape secara optimal dan berkelanjutan. 1. Cara memilih tape yang baik untuk lansia. Langkah pertama sebelum mengonsumsi tape adalah memilih tape yang berkualitas baik. Ini sangat penting, karena tidak semua tape yang beredar di pasaran memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Berikut ciri-ciri tape yang baik untuk dikonsumsi oleh lansia. A. Teksturnya lembut dan tidak terlalu basah. Tape yang baik biasanya lembut dan sedikit berair, tapi tidak sampai berlendir atau basah berlebihan. Tape yang terlalu basah bisa menjadi indikasi bahwa proses fermentasinya berlebihan dan sudah menghasilkan terlalu banyak alkohol. B. Warnanya cerah alami. Tape singkong yang baik memiliki warna putih kekuningan atau agak transparan, sementara tape ketan berwarna putih atau hitam pekat tergantung jenis ketannya. Hindari tape yang warnanya kusam, kehijauan, atau keabu-abuan karena bisa jadi sudah terkontaminasi jamur. C. Aromanya khas dan tidak menyengat. Aroma tape yang sehat adalah manis, sedikit asam, dan khas fermentasi. Jika baunya terlalu tajam seperti bau alkohol yang menyengat, itu tanda fermentasinya terlalu lama dan bisa kurang aman untuk dikonsumsi lansia. D. Tidak berlendir dan tidak berjamur. Lendir berlebihan bisa menjadi pertanda tape sudah terfermentasi terlalu lama atau disimpan dalam suhu dan kelembaban yang tidak tepat. Demikian juga jamur yang tampak seperti serbuk putih, hijau, atau hitam adalah tanda tape sudah tidak layak konsumsi. E. Dikemas dengan baik dan bersih. Jika membeli tape dari pasar atau toko, perhatikan cara penjual mengemasnya. Tape yang dikemas dalam wadah bersih, tertutup, dan tidak bersentuhan langsung dengan tangan telanjang biasanya lebih higienis. 2. Berapa porsi tape yang ideal untuk lansia? Meskipun tape mengandung banyak manfaat, bukan berarti bisa dikonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Tape tetap mengandung gula dan sedikit alkohol hasil fermentasi, sehingga jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan masalah seperti perut panas, asam lambung naik, pusing ringan akibat alkohol, kadar gula darah naik. Berikut panduan konsumsi harian tape untuk lansia. Tape singkong, 2-3 potong ukuran sedang per hari, setara sekitar 100-150 gram. Tape ketan, 2-3 sendok makan per hari, terutama jika dikonsumsi sebagai pelengkap. Porsi ini bisa dikonsumsi 1-2 kali dalam sehari, namun disarankan tidak lebih dari itu agar tubuh tidak kelebihan gula dan alkohol alami dari fermentasi. 3. Waktu terbaik untuk konsumsi tape. Tidak semua waktu cocok untuk makan tape, terutama bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat lambung sensitif. Oleh karena itu, waktu makan tape juga perlu diperhatikan. Pagi hari sebagai camilan ringan setelah sarapan. Tape bisa dikonsumsi sekitar pukul 9-10 pagi setelah perut terisi makanan utama. Pada waktu ini, sistem pencernaan sudah aktif dan tubuh siap menerima enzim tambahan dari tape. Siang hari sebelum makan siang. Tape dapat dikonsumsi sebagai pembuka sebelum makan siang. Tapi ingat, dalam porsi kecil saja. Hindari konsumsi tape saat malam hari atau menjelang tidur. Karena proses fermentasi dalam tubuh akan melambat dan bisa menyebabkan perut terasa kembung atau tidak nyaman. Jangan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Kandungan asam laktat dan gula pada tape bisa membuat perut perih jika tidak ada makanan lain sebelumnya. 4. Kombinasi tape dengan makanan sehat lain. Untuk memperkaya nilai gizi dan menjaga kestabilan kerja sistem pencernaan, tape bisa dikombinasikan dengan beberapa makanan sehat berikut. A. Tape pisang. Pisang mengandung serat larut dan kalium yang membantu pencernaan dan menjaga tekanan darah. Kombinasi ini menghasilkan rasa manis alami dan efek pelancar bab. B. Tape yogurt rendah gula. Yogurt juga mengandung probiotik. Jika dicampur tape, akan menghasilkan camilan fermentasi ganda yang sangat baik untuk flora usus. C. Tape oatmeal. Oatmeal tinggi serat larut. Mencampur tape dengan oatmeal bisa menciptakan menu sarapan sehat yang mendukung pencernaan sekaligus menjaga kolesterol. D. Air hangat.
Mengonsumsi tape sambil minum air hangat akan membantu mempercepat kerja enzim dan meringankan proses pencernaan. Tape buah naga. Buah naga kaya serat dan antioksidan. Kombinasi ini cocok untuk memperlancar pencernaan dan membuat perut terasa ringan. 5. Hal yang perlu dihindari saat mengonsumsi tape. Agar sahabat lansia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari tape, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Mengonsumsi tape yang sudah terlalu asam. Rasa terlalu asam menunjukkan bahwa fermentasi sudah berlebihan dan kadar alkoholnya meningkat. Makan tape bersamaan dengan makanan pedas. Kombinasi ini dapat merangsang lambung dan menyebabkan iritasi. Mengkombinasikan tape dengan makanan berminyak. Lemak berlebihan akan memperlambat pencernaan dan justru bisa membuat tape tidak terserap dengan baik. Mengonsumsi tape dalam jumlah banyak sekaligus bisa menyebabkan efek pencahar, perut panas, atau bahkan pusing. Mengonsumsi tape bersamaan dengan obat tertentu, terutama obat yang sensitif terhadap alkohol atau enzim. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika sedang menjalani terapi obat rutin. 7. Tips menyajikan tape agar lebih lezat dan menarik. Agar tidak bosan, tape bisa diolah menjadi berbagai bentuk camilan sehat. Berikut ide penyajian tape yang cocok untuk lansia. Tape panggang. Tape ditata di atas loyang, ditabur sedikit kelapa parut, dan dipanggang sebentar agar lebih harum. Cocok untuk teman teh sore. Bola-bola tape isi kurma. Tape dihaluskan, dibentuk bola, diisi kurma, lalu disajikan dingin. Ini camilan tinggi serat dan enak. Smoothie tape pisang. Tape dan pisang diblender dengan susu almond atau yogurt rendah gula. Minuman sehat kaya probiotik. Tape kukus isi kelapa. Tape dibungkus daun pisang, diisi kelapa parut dan sedikit gula merah, lalu dikukus. Rasanya nikmat dan mengenyangkan. Tape oatmeal chokies. Tape dihaluskan lalu dicampur oatmeal dan sedikit madu, dibentuk bulat dan dipanggang. Camilan tinggi serat tanpa tepung terigu. Sahabat channel Lansia Sehat, melalui bab ini kita telah mempelajari cara terbaik dan teraman untuk mengonsumsi tape agar manfaatnya terasa nyata, khususnya untuk kesehatan pencernaan para lansia. Ingat, segala yang baik harus disertai dengan cara yang benar. Maka, walaupun tape adalah makanan sehat, tetap perlu dikonsumsi dengan panduan yang jelas. Dengan begitu, tubuh akan menerima manfaatnya dengan seimbang dan saluran cerna bisa bekerja lebih optimal. Di bab berikutnya, kita akan mendengarkan langsung kisah nyata dan inspiratif dari para lansia yang telah rutin mengonsumsi tape dan merasakan perubahan positif pada pencernaan mereka. Dari sembelit menjadi lancar, dari perut kembung menjadi ringan, hingga tidur yang lebih nyenyak karena perut nyaman. Bab 5. Testimoni lansia yang rutin mengonsumsi tape dan merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah kita menyelami kandungan tape, memahami proses fermentasinya, serta mengetahui cara konsumsi yang sehat dan aman untuk tubuh, sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan kisah nyata dari para sahabat lansia yang telah merasakan langsung manfaat tape untuk pencernaan mereka. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Setiap pengalaman ini adalah bukti hidup bahwa makanan tradisional Indonesia seperti tape, jika dikonsumsi dengan bijak, dapat membawa dampak besar bagi kualitas hidup di usia lanjut. Mereka yang semula berjuang dengan sembelit, perut begah, dan susah makan, kini merasa tubuh lebih ringan, lebih segar, dan perut terasa lebih nyaman. Berikut adalah kisah-kisah inspiratif tersebut, kami sajikan dalam gaya yang menyentuh hati dan tetap informatif, agar bisa menjadi motivasi dan pembelajaran bagi semua sahabat channel Lansia Sehat. 1. Buminah, 72 tahun, Magelang, Jawa Tengah. Dari sembelit menahun menjadi bab lancar setiap pagi. Buminah adalah seorang ibu rumah tangga berusia 72 tahun yang tinggal di desa di lereng pegunungan Menoreh. Sejak usia 65 tahun, beliau sering mengeluhkan masalah pencernaan, terutama sulit buang air besar. Seringkali ia hanya bisa bab 2 kali seminggu. Hal ini menyebabkan perutnya sering terasa keras, penuh gas, dan kadang disertai nyeri di bagian bawah perut. Dulu saya pikir ini karena usia. Jadi saya pasrah, tapi lama-lama tidak nyaman. Saya pernah minum obat pencahar, tapi perut malah jadi mules dan kadang mencret, kata Buminah. Suatu hari, anaknya yang bekerja sebagai perawat menyarankan Buminah untuk mencoba tape singkong yang dibuat sendiri di rumah. Bukan dalam porsi besar, tapi cukup 2 potong setelah sarapan, dan dilakukan secara rutin selama seminggu. Hasilnya sangat mengejutkan. Di hari keempat, saya mulai bisa bab setiap pagi. Tanpa mengejan, tanpa sakit.
Perut terasa enteng. Tidur saya pun lebih nyenyak karena nggak merasa begah lagi, tuturnya sambil tersenyum. Sejak saat itu, Bu Minah menjadikan tape sebagai camilan favoritnya. Setiap 2 hari, beliau membuat tape sendiri dari singkong hasil kebun dengan bimbingan anaknya. Pak Ahmad, 68 tahun, Gresik, Jawa Timur. Dari nafsu makan menurun, kembali ceria dan lahap berkat tape. Pak Ahmad adalah pensiunan guru matematika yang dikenal hemat dan sederhana. Setelah pensiun, ia mulai mengalami penurunan nafsu makan. Setiap kali makan, hanya 2 atau 3 sendok. Berat badannya menurun drastis dari 60 kg menjadi 52 kg dalam waktu 6 bulan. Istrinya mulai khawatir. Saya tidak merasa lapar, bahkan mencium aroma nasi saja sudah enek, kenang Pak Ahmad. Sang istri mencoba membuatkan berbagai makanan, namun semuanya hanya dicicipi sedikit. Hingga suatu hari, beliau mencoba membuat kudapan tape ketan hitam yang dibungkus daun pisang. Saat itu Pak Ahmad mencicipinya dan ternyata menyukainya. Saya suka rasanya yang asam manis dan tidak terlalu berat. Besoknya saya minta lagi, katanya. Ternyata setelah 3 hari rutin makan tape sebelum makan utama, nafsu makan Pak Ahmad perlahan kembali. Ia mulai makan nasi lebih banyak, bahkan minta lauk tambahan. Kini, Pak Ahmad mengonsumsi tape ketan sebagai camilan sore hari. Selain merasa perutnya lebih nyaman, ia juga merasa lebih bersemangat menjalani hari-hari pensiunnya. 3. Mbah Sarto, 80 tahun, Sleman, Yogyakarta. Lansia yang menolak obat pencahar dan memilih tape sebagai solusi. Mbah Sarto adalah seorang lansia yang sangat mandiri. Meski telah berusia 80 tahun, beliau masih senang berkebun dan mengolah tanaman di pekarangan rumahnya. Namun satu masalah yang ia hadapi adalah sembelit berkepanjangan, bahkan pernah seminggu lebih tidak buang air besar. Saya ini orang deso, nggak suka obat. Tapi kalau bab nggak keluar seminggu, kan jadi susah juga, kata beliau. Atas saran cucunya yang mahasiswa gizi, Mbah Sarto mulai mencoba makan tape setiap pagi. Tapi bukan tape pasar, melainkan tape yang dibuat sendiri dari singkong lokal. Setiap pagi, Mbah Sarto makan 2 potong tape bersama pisang dan minum air hangat. Hasilnya sangat memuaskan. Dalam 5 hari, bab kembali teratur. Tidak ada rasa mulas berlebihan atau nyeri seperti saat pakai obat pencahar. Sekarang saya bisa buang air besar 3 hari sekali. Bahkan kadang tiap 2 hari. Saya senang karena tidak perlu minum obat, cukup makan tape, kata Mbah Sarto sambil tertawa. 4. Ibu Sri, 65 tahun, Cirebon, Jawa Barat. Pencernaan teratur dan asam lambung reda setelah konsumsi tape segar. Ibu Sri menderita mak kronis sejak usia 40 tahun. Ketika memasuki usia 60, gejala asam lambung semakin sering kambuh, terutama jika telat makan atau salah konsumsi makanan. Tape selama ini ia hindari karena mengira akan membuat lambungnya semakin asam. Namun ternyata, tape yang difermentasi secara tepat justru menyeimbangkan asam lambungnya. Awalnya saya takut coba tape. Tapi setelah baca di channel Lansia Sehat, saya tertarik dan konsultasi dulu ke dokter, katanya. Dokter menyarankan tape dalam porsi kecil dan tidak dikonsumsi saat perut kosong. Ibu Sri pun mencoba 1 potong tape singkong setelah makan pagi, dilanjutkan minum air hangat. Setelah seminggu, gejala mual dan nyeri lambung berkurang drastis. Ia merasa perutnya lebih nyaman, tidak mudah kembung, dan pola makannya jadi lebih teratur. Ternyata tape itu teman perut, bukan musuh. Yang penting tahu cara konsumsinya, ujar beliau dengan senyum lega. 5 komunitas lansia sehat di Bandung, program Tape Day tiap Kamis. Di sebuah RW di Bandung Utara, terdapat komunitas lansia sehat yang aktif berkegiatan setiap pekan. Salah satu program menarik mereka adalah Tape Day, yaitu setiap hari Kamis, para lansia membawa tape buatan sendiri untuk dikonsumsi bersama setelah senam pagi. Program ini diprakarsai oleh bidan desa dan seorang ahli gizi dari puskesmas setempat yang melihat tingginya keluhan sembelit di kalangan lansia setempat. Dari 25 lansia peserta, hampir separuhnya mengalami gangguan bab sebelum ikut program ini, kata Bu Yuyun, ketua komunitas. Setelah 4 minggu rutin makan tape dalam porsi kecil setelah senam, sebagian besar anggota mengaku bab menjadi lebih lancar, tidur lebih nyenyak, dan tidak merasa kembung seperti sebelumnya. Program ini kemudian dilanjutkan sebagai rutinitas bulanan, disertai edukasi tentang fermentasi dan gizi lansia. Para lansia pun merasa lebih semangat karena bisa berbagi cerita, membawa tape buatan sendiri, dan saling memberi motivasi.
Pelajaran dari kisah-kisah nyata ini. Dari berbagai testimoni di atas, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Tape bekerja secara alami dan tidak menyebabkan ketergantungan, berbeda dengan obat pencahar. Proses fermentasi yang tepat adalah kunci utama. Tape yang sehat justru bisa meredakan gejala lambung. Kombinasi tape dengan makanan sehat lain seperti pisang atau yogurt meningkatkan manfaat bagi pencernaan. Konsistensi adalah kunci. Rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil lebih baik daripada makan banyak sekaligus. Edukasi dan pendampingan dari keluarga dan tenaga medis sangat penting agar konsumsi tape menjadi aman dan terarah. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga kisah-kisah ini menginspirasi dan membuktikan bahwa solusi bagi masalah pencernaan bisa datang dari makanan sederhana yang dekat dengan kita. Jika tape sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehat para lansia Indonesia, maka kesehatan pencernaan akan menjadi lebih baik, dan masa tua bisa dijalani dengan lebih bahagia, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Saatnya kembali ke makanan tradisional untuk pencernaan yang lebih sehat di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami banggakan, tibalah kita di akhir perjalanan video penuh informasi dan inspirasi ini. Kita telah membahas bersama-sama mulai dari salam pembuka hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat luar biasa dari tape, makanan tradisional yang telah diwariskan oleh leluhur kita dari generasi ke generasi. Melalui 5 bab yang telah kita lalui bersama, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa menjaga kesehatan pencernaan di usia lanjut tidak harus dengan obat mahal atau metode rumit. Cukup dengan bijak memilih makanan harian yang sederhana, alami, dan tepat seperti tape kita sudah bisa membantu tubuh agar tetap sehat, nyaman, dan berfungsi optimal. Mari kita sejenak merenungkan poin-poin penting dari video ini. Tape adalah hasil fermentasi alami yang kaya akan probiotik, enzim, vitamin B kompleks, serta serat. Tape memiliki peran nyata dalam menjaga kesehatan pencernaan lansia, mulai dari melancarkan bab, mengatasi perut kembung, menambah nafsu makan, hingga memperkuat sistem imun tubuh. Tape dapat dikonsumsi secara rutin asal dalam jumlah wajar, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang aman. Tape bisa menjadi alternatif alami yang sehat dibandingkan dengan obat pencahar atau suplemen kimia. Dan yang paling menyentuh, tape sudah terbukti memberikan dampak positif nyata bagi banyak lansia dimulai dari desa di lereng gunung, kota besar, hingga komunitas lansia aktif yang saling mendukung hidup sehat. Sahabat lansia yang kami cintai, mari kita mulai hari ini dengan lebih mencintai makanan tradisional lokal yang penuh manfaat. Jangan remehkan kekuatan makanan sederhana seperti tape. Karena di balik lezatannya, tersembunyi kekuatan penyembuh alami yang tidak kalah hebat dari makanan superfood, yang kini ramai diperbincangkan. Kita juga berharap para anak-anak, cucu, dan keluarga di rumah bisa membantu menyediakan tape berkualitas untuk orang tua mereka. Jadikan momen makan tape sebagai waktu kebersamaan yang menyenangkan, bukan hanya sekadar makan camilan, tetapi juga bentuk cinta dan perhatian terhadap kesehatan orang tua tercinta. Dan bagi sahabat channel Lansia Sehat yang punya cerita pribadi tentang konsumsi tape, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu kisah sahabat bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan sahabat semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lansia berikutnya dari channel Lansia Sehat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tersenyum. Karena usia bukanlah batas untuk hidup lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia.